Bu. Selamat datang. Nama aja. Terima kasih, semangat ya buat hari ini ya. Ya, monggo Bu. Terima kasih. Tapi kalau pasarnya Apa lagi? ya suaranya Yang kami hormati Ibu Puji Astuti, Sarjana Pendidikan, selaku Kepala SDIT Salman Al-Farisi. Yang kami hormati Ibu Nunung Azizah, Sarjana Peternakan, selaku CGP yang hari ini akan mendiseminasikan modul 1.4, dan ibu-ibu guru yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmatnya lah kita dapat berkumpul, dapat hadir dalam acara diseminasi pemahaman modul 1.4 mengenai budaya positif. Tak lupa solawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenankanlah kami selaku MC akan membacakan susunan acara diseminasi pemahaman modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nunung Azizah. Yang pertama adalah pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan Kepala SDIT Salman Al-Farisi, dan yang keempat adalah diseminasi pemahaman modul 1.4 budaya positif, dan yang terakhir adalah penutupan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah dimulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Terima kasih ibu-ibu, amin ya robbal alamin. Semoga dengan dibacakannya surat Al-Fatihah tadi dapat menambah keberkahan agenda kita pada pagi hari ini. Amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada ibu-ibu yang kami hormati, kami persilahkan untuk berdiri dengan sikap yang sempurna menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah air, tanah di sanalah aku lahir, jadi pandu Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih kepada ibu-ibu tamu undangan, kami persilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan Kepala SDIT Salman Al-Farisi Melati. Kepada Ibu Puji Astuti, Sarjana Pendidikan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ibu-ibu semuanya yang dirahmati Allah, alhamdulillah kepada ibu-ibu semuanya, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk hadir di sini untuk mengikuti kegiatan diseminasi pemahaman ya modul 1.4 budaya positif. Ibu-ibu semuanya, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Salam dan sholawat kita haturkan ke junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada saudaranya dan pengikut-pengikutnya. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di akhir zaman kelak. Amin amin ya robbal alamin. Ibu-ibu semuanya yang dirahmati Allah, di pagi hari ini kita berkumpul di sini untuk mengadakan kegiatan diseminasi modul 1.4 yang mana itu adalah bagian dari aksi nyata dari teman kita yang sedang melaksanakan program pendidikan guru penggerak, di mana aksi nyata tersebut adalah bagian dari pemahaman mengenai modul 1.4. Ketika pemahaman itu sudah dilaksanakan, sudah dikuasai, kemudian melaksanakan aksi nyata, itu juga bagian dari program pendidikan guru penggerak. Yaitu ketika
kita sudah tergerak, kemudian menggerakkan, tergerak, kemudian bergerak, kemudian menggerakkan lingkungan sekolah kita menuju ke transformasi pendidikan yang lebih baik. Demikian sambutan dari saya selaku kepala sekolah di sini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Puji Astuti atas sambutannya. Kemudian acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu diseminasi pemahaman modul 1.4 mengenai budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nunung Azizah, Sarjana Peternakan. Kepada Ibu Nunung Azizah, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada ibu-ibu, kemudian ibu-ibu semuanya. Pertama kali kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesempatan kepada kita pada pagi hari ini untuk belajar bersama. Kemudian sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Saya senang sekali ibu-ibu hari ini kita bisa belajar bersama. Jadi kita memiliki niat yang sama bahwa kita di sini hadir untuk belajar bersama. Begitu nggak ibu-ibu? Nah, terima kasih atas kesempatan pagi hari ini. Saya akan menyampaikan terkait dengan modul 1.4 budaya positif. Nah, sebelum saya menyampaikan apa itu budaya positif, ibu-ibu saya perkenalkan dulu. Jadi selama saya belajar di program guru penggerak, itu ada ibu fasilitator yang membersamai saya, bernama Ibu Dr. Anda Dwi Wahyuni MM. Kemudian pengajar praktek saya Bapak Syekh Norman SPD MPD. Begitu. Jadi beliau berdua yang mendampingi saya selama belajar di PGP. Nah, berikutnya ibu-ibu, sebelum kita membahas apa itu budaya positif, nah terlebih dahulu kita mengenal dulu bagaimana filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi pendidikan itu adalah menuntun ibu-ibu semuanya, begitu ya. Nah, seperti apa yang beliau sampaikan, jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Nah, maksudnya pendidikannya itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka itu dapat mencapai. Nah, ini ibu-ibu saya beri tanda merah, keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi ibu-ibu di sini, kita di sekolah ini bertugas menuntun anak-anak untuk mencapai apa? Keselamatan dan kebahagiaan. Nah, pada pekan kemarin ibu-ibu semuanya kita membahas secara tuntas visi sekolah kita, begitu ya. Sebelumnya gitu ya, kemarin kita dihadiri oleh 2 PP, begitu nggih. Kemudian oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan beberapa guru serta mewakili 2 orang tua murid nggih, ada Bu Andin sama Bu Niken begitu. Nah, di sini kita membahas visi sekolah kita. Sekolah kita awalnya visinya adalah mewujudkan generasi unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan literasi berkarakter islami, berwawasan lingkungan, kebangsaan dan global. Setelah pembahasan panjang lebar, kita sedikit menggeser berkarakter islami ada di depan, gitu ya, di paling awal. Jadi di sini kita sepakat bersama bahwa ketika mendidik anak-anak semuanya menuju tadi keselamatan dan kebahagiaan, kita di sekolah memiliki visi. Nah, visi yang kita bangun pertama kali ini adalah berkarakter islami. Jadi sepakat ibu-ibu semuanya, kita akan membangun anak-anak kita berkarakter islami terlebih dahulu begitu. Nah, untuk menuju ke sana, ke visi sekolah ini, maka perlu adanya budaya positif di sekolah untuk mendukung visi sekolah kita. Sampai sini sampun dipahami nggak ibu-ibu? Nah, lanjut. Sebelum kita membahas apa itu budaya positif di sekolah,
Nah, saya akan bertanya dulu Ibu. Setujukah Ibu-ibu hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Siapa yang setuju Bu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nggak ada yang setuju ya? Oke. Yang kedua, pemberian hukuman yang positif itu misalnya anak diminta mengambil sampah, anak diminta menyapu atau dan sebagainya, kan itu bentuk hukumannya positif. Nah itu dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Setuju nggak ibu-ibu? Setuju. Siapa yang setuju? Oh, ini kan setuju, Bu Salma setuju. Yang terakhir, pemberian penghargaan, entah itu berupa bintang, entah itu hadiah permen, entah itu hadiah yang lainnya, itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju nggak? Setuju. Berarti di sini ada pemberian hukuman yang positif itu ibu-ibu setuju tadi ya. Kemudian pemberian penghargaan kepada anak itu tadi setuju ya. Ya. Nah, nanti kita bahas berikutnya. Nah, sekarang kita bermain dulu ibu-ibu, biar kita memahami ilustrasi perubahan paradigma. Di hadapan ibu-ibu ada permen, ya gitu ya. Nah, permen ini ibu-ibu dianggap oleh ibu-ibu semuanya itu adalah sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan ibu. Yang paling berharga dan paling terpenting dalam kehidupan ibu-ibu. Jadi Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan, cobalah buka. Nah, Anda sebagai ayah, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepalan tangan Anda. Sampun dipegang Ibu? Nah, oke. Berikutnya Anda akan berusaha untuk mempertahankan kepalan tangan Anda ketika teman Anda itu berusaha untuk mencobanya. Jadi satu sebagai A, satu sebagai B. Yang B itu berusaha untuk membuka kepalan tangan A. Monggo Bu Nining dengan Bu Salma atau Bu Nining dengan Bu Puji. Ya silakan. Silakan G. Yang A G. Ya oke. Sekarang dicoba ibu-ibu yang B itu berusaha sekuat tenaga untuk membuka kepalan tangan A. Saya hitung sampai 20 ya. Kebanyakan 10 ya, oke. 10 9 10 9 8 7 6 5 sudah 5 4 3 2 1. Oke. Ada yang berhasil dibuka kepalanya? Ya. Berhasil? Oh iya. Oh kata Bu Iput ikhlas. Oke. Ada yang tidak berhasil? Sepertinya tadi Bu Wazana ditik-tik ya sama Bu Maming ya. Kalau Bu Rini diintimidasi? Oh enggak, diapakan? Saya dibuka. Oh cutinya dibuka, tapi tetap nggak berhasil. Wah luar biasa. Nah ini ibu-ibu semuanya, ini analogi buat kita bahwa anak-anak itu sebenarnya sudah memiliki keyakinan. Jadi mereka mau diobok-obok apapun gitu, bukan diobok-obok ya. Kita intimidasi, kita pengaruhi, kita bujuk-bujuk, mereka juga nggak akan membuka kepalan tangannya karena mereka memiliki sebuah keyakinan dalam dirinya begitu. Nah jadi kita guru itu gitu ya nggak bisa memaksa pada murid-murid kita begitu. Nah berikutnya ibu-ibu ini ya ada teori perubahan paradigma ya disebut dengan teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Yang pertama ini Bu, ilusi guru mengontrol murid. Tadi ya sudah ada analoginya ibu-ibu semuanya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat gitu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita kadang gitu ya, kan guru aja bisa memaksa anak begini, nggak bisa Bu, karena anak itu sudah tadi punya keyakinan tadi gitu. Nah begitu. Nah sekarang ini kita ketika memberikan hukuman, ketika memberikan penghargaan, itu namanya kita sedang melakukan stimulus respon ibu-ibu semuanya. Berbeda dengan ketika kita melakukan dengan teori kontrol gitu ya. Yang pertama kita buka ya, apa itu stimulus respon? Yang pertama, realitas kita itu sama, memandang orang lain itu sama dengan kita gitu. Nggak bisa.
Kalau menurut teori kontrol itu berbeda. Setiap orang itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, gitu ya. Tapi kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, gitu ya. Saya percepat aja. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kita kadang kalau melihat anak-anak ini melakukan hal yang salah, kita waduh buruk banget ini gitu. Padahal kita harusnya melihat dari sisi yang lain. Oke, analoginya adalah sebentar. Ini pura-puranya botol saya ya ibu-ibu. Nah, ibu-ibu melihatnya dari sana itu bentuknya apa? Bentuknya ini bu, bentuknya lingkaran. Sama ya ibu-ibu melihatnya sama ya. Nah oke, sekarang begitu juga ketika kita melihat anak kita gitu. Jangan-jangan kita selama ini menganggap anak-anak kita itu sama. Tapi coba kita melihat dari sisi yang lain. Seperti ini, apa ini bentuknya? Sudah berbeda kan dengan yang sebelumnya? Terus ibu dekatkan lagi, disentuh-sentuh lagi, sudah berbeda lagi. Nah begitu ibu-ibu, ketika kita mendekati ke anak-anak itu, cobalah melihat dari sisi yang berbeda. Kita mendekati orang tuanya, kita datang ke keluarganya, kita melihat track record anaknya itu seperti apa dan sebagainya. Jadi melihat anak itu dari segala sisi, gitu ya. Nah kemudian kalau dari stimulus respon itu saya bisa mengontrol orang lain, ya kan? Tadi pas merebut genggaman tadi, membuka genggaman tadi, sepertinya kita mau mengontrol orang lain. Tapi sebenarnya kalau dari teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kemudian yang terakhir ya, model berpikir menang kalah. Kalau teori stimulus respon itu guru menganggap kalau aku menghukum anak aku menang, tapi anak kan kalah gitu ya, manut apa yang disampaikan oleh guru padahal dia merasa tersakiti gitu. Nah kalau teori kontrol itu yang diharapkan adalah semua guru berpikir menang-menang, guru juga menang, murid juga menang. Nah nanti caranya apa? Ya dengan membuat budaya positif itu gitu. Nah sekarang kita masuk, apa itu budaya positif? Jadi budaya positif ibu-ibu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Ini digarisbawahi, berpihak kepada murid. Nah, muridnya nanti akan menjadi seperti apa? Menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, mandiri, dan bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab kepada siapa? Kepada dirinya sendiri dan kepada lingkungannya. Begitu. Untuk lebih memahami budaya positif itu disiplin positif yang merupakan salah satu cara menerapkan budaya positif di sekolah tanpa adanya paksaan, ancaman, dan prakteknya itu melibatkan guru dengan murid. Begitu. Jadi semua aturan itu antara guru dengan murid itu sinkron, disepakati bersama. Penerapan disiplin positif mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi perilaku yang mereka lakukan itu, sehingga murid dapat menghormati dirinya sendiri, kemudian dia menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Manfaatnya atau kesimpulannya bagaimana ibu-ibu? Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta menumbuh kembangkan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman dan tanpa hukuman. Nah, disiplin positif ini akan membawa murid pada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang kita ajarkan di sekolah adalah yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Sebelum membahas nilai kebajikan profil pelajar Pancasila, apa itu nilai kebajikan ibu-ibu? Nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi dari kita ketika berperilaku. Misalnya gini, kita bilang sama anak-anak, nak jangan berlarian di koridor ya. Nah itu kan aturan. Kalau keyakinannya apa? Nak berjalan di koridor ya, tujuannya apa?
Keyakinannya apa? Keselamatan. Kan kalau berlari itu nggak bisa mengendalikan diri, bisa nabrak orang lain, dirinya juga terluka gitu. Nah, jadi nilai keselamatan itulah yang dinamakan dengan nilai kebajikan. Bisa dipahami nggih? Nah, berikutnya ini yang diajarkan oleh kita adalah profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan yang ada sesuai dengan kurikulum Merdeka ini. Yang pertama, dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sekolah kita mengajarkan sholat duha, kemudian ketika datang ke sekolah itu salim kepada Bapak Ibu guru dan sebagainya. Berakhlak mulia, itu di dimensi yang pertama. Dimensi yang kedua mandiri, dimensi yang ketiga bernalar kritis, kemudian dimensi yang keempat berkebinekaan global, kemudian dimensi berikutnya gotong royong seperti hari ini, bekerja bakti di sekolah, kemudian kreatif. Nah, sekarang saya mencuplik beberapa foto kegiatan di sekolah. Ini kira-kira gambar yang pertama ini, ibu-ibu mau menerapkan dimensi apa itu yang gambar pertama? Dimensi apa, Bu? Kreatif bisa? Ya, kostumnya mereka buat sendiri. Ada lagi? Kan mereka tampil yang kurambi itu berarti berkebinekaan global. Masuk ya. Yang kedua, apa itu, Bu? Marketing ya, wirausaha ya. Dimensi apa yang bisa masuk, Bu? Jujur ya. Jujur berarti dimensi yang pertama. Apalagi? Kolaborasi, betul. Terus dimensi apa lagi? Kreativitas, betul. Biar laris gimana cara mempengaruhi konsumen. Nah, berikutnya yang ketiga. Gambar yang ketiga yang memakai baju adat. Berkebinekaan global, betul. Yang bawahnya yang anak salim kepada guru. Iya, dimensi akhlak mulia. Berikutnya nasionalisme. Kemudian ini teknologi ya, teknologi berwawasan global begitu. Nah, itu dimensi atau nilai-nilai. Nah, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana Bapak Ibu peran guru dalam membangun budaya positif? Kata Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu akan sukses ketika guru itu sebagai among. Sebagai among kita berperilaku apa? Engarsa sungtulodo, ematio mangonkarso, dan tuturi handayani. Sesuai dengan tujuan awal tadi, biar anak-anak itu selamat dan bahagia, gitu ya. Sebagai anggota masyarakat, sebagai manusia. Jadi kita memanusiakan manusia. Nah, ibu-ibu, ini ya, ketika kita melihat anak-anak kita itu dan kita sendiri itu ketika melakukan sesuatu ada 3 motivasi yang mendasarinya. Siapa yang tadi ketika absen itu berebut aku duluan, apa tujuannya? Apa motivasinya? Ya kan udah mulai senyum-senyum ini. Nah gitu. Yang pertama gitu ya, 3 motivasi perilaku manusia ini. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Aduh udah mau jam 7 ini gitu ya, kita udah cepet-cepetan gitu ya, Masya Allah. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Kan kalau kita disiplin terus nanti dapat penghargaan. Ada yang motivasinya seperti itu. Oh semuanya begitu. Sekarang saya jadi tahu nih motivasi ibu-ibu semuanya. Enggak, insya Allah yang ketiga ibu-ibu. Nah yang ketiga ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya apa? Kita ketika melakukan sesuatu motivasinya ya karena Allah lillahi ta'ala, karena kita ingin menjadi engarsa sungtulodo bagi anak-anak dan sebagainya. Itu maksudnya kita ingin menghargai diri sendiri. Itu motivasi ketika kita melakukan sesuatu, perilaku manusia. Begitu juga anak-anak kita, ibu-ibu semuanya. Bisa jadi motivasi sekolah mereka itu sementara karena aturan dari pemerintah, kan anak usia sekian sampai sekian harus sekolah. Nah, kita bangun ibu-ibu semuanya untuk anak-anak kita itu memiliki motivasi yang ketiga, gitu. Sepakat ibu-ibu semuanya, semangat, ya. Nah, tadi kan awal kita sudah membahas antara hukuman dan penghargaan ya Bu. Nah sekarang apa itu hukuman, apa itu penghargaan dan bagaimana efeknya buat anak-anak. Ini Ibu, hukuman itu bersifat tidak terencana, jadi mendadak gitu. Nah anak-anak kaget, shock gitu.
Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Murid tidak dilibatkan dalam penentuannya. Kemudian hukuman bersifat itu satu arah dari guru. Misalnya begini hukuman itu, ada A terlambat. Bu guru, maaf terlambat, saya bangun kesiangan. Waduh, kok kamu hari ini terlambat lagi sih? Sekarang kamu lari lapangan 10 kali. Nah, itu contoh hukuman. Hukuman itu biasanya antara kesalahan dia dengan efek yang dilakukan itu nggak ada relevansinya. Jadi guru itu menyuruh sesuatu nggak ada hubungannya, wong terlambat kok kon lari gitu. Nah itu nggak ada hubungannya. Nah yang kedua, bagaimana kalau penghargaan itu ya? Penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek. Anak itu ketika melakukan sesuatu ingin mendapatkan yang diiming-imingi oleh guru. Nah itu nanti jangkanya nggak panjang ibu-ibu. Jadi anak-anak akan berubah menjadi disiplin dalam jangka waktu yang pendek. Kenapa? Karena itu bentuknya motivasi ekstrinsik, bukan intrinsik. Jadi hukuman sama penghargaan efektif nggak Bu untuk membentuk budaya sekolah? Tidak. Berarti kita sudah sepakat ya. Kembali lagi ingat tadi di pertanyaan pemantik. Tadi kan katanya hukuman yang positif itu mendisiplinkan siswa. Nah sekarang kita paradigmanya sudah berubah ya setelah dapat ilmunya. Alhamdulillah. Nah berikutnya, sekarang kita tebak-tebakan mana hukuman, mana konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena anak itu terlambat ke sekolah. Ini apa Bu? Hukuman. Berikutnya, Zaki mengganti sandalnya Evan karena dipinjam terus rusak. Konsekuensi. Berikutnya, berlari keliling lapangan karena tidak mengerjakan PR. Hukuman. Membayar denda karena tidak ikut upacara. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil pegang hidung. Insya Allah di sekolah kita sudah nggak ada seperti ini ya. Alhamdulillah. Berarti ibu-ibu semuanya belum mengerti teori budaya positif tapi sudah memahami, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk ibu-ibu semuanya. Itu. Di sini kita hanya menguatkan. Nah, tadi saya sudah menyinggung apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Nah, ini nanti ada satu hal yang ingin kita pelajari yang disebut dengan restitusi. Tadi hukuman ya Bu, di awal sudah kita pelajari. Hukuman itu menyakitkan bagi anak. Kemudian hukuman itu anak jadi pasif agresif meningkat. Jadi mereka itu kadang bikin teori, bikin sesuatu yang baru lagi biar bu gurunya itu lebih kreatif memberikan hukuman gitu. Kadang anak menguji kita seperti itu. Nah sekarang kalau konsekuensi seperti apa? Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Misalnya gini, hari ini saya tidak membawa buku catatan IPA. Terus Bu Nining adalah guru saya. Bu Aziza kok nggak bawa buku catatan gitu? Iya Bu, saya lupa padahal tadi malam buat belajar. Terus sama Bu Nining ya sudah, ini ada kertas di kelas, kamu pakai. Yang penting nanti kamu sampai rumah memindahkan catatan yang di kertas ini. Nah itu harus terjadi. Paham nggih? Itu namanya konsekuensi. Kemudian kalau restitusi, anak itu diberi pilihan. Anak diberi pilihan itu gini, yang kamu miliki di tas ada apa? Bu ada buku tapi buku gambar, boleh kamu menulis buku gambar. Jadi anak diberi pilihan apa yang akan dia lakukan. Itu namanya restitusi. Begitu nggih? Nah, kemudian ini dampak-dampaknya juga ada ya, dampaknya. Nah, kemudian restitusi ini nanti fokus pada pemecahan masalah. Jadi anak-anak itu digiring untuk memperbaiki masalahnya, kemudian dia mencari solusi sendiri. Apa yang sebaiknya aku lakukan nih untuk kesalahanku ini biar besok itu nggak terulang. Nah restitusi itu begitu, guru menggiring siswa untuk fokus pada memperbaiki masalahnya. Begitu. Sudah bisa dipahami nggih? Nggak harus saya bacakan semuanya. Nah ini masih ada lanjutannya. Hukuman itu seperti apa? Kemudian konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu anak akan belajar menyembunyikan masalah. Bisa jadi dia nggak bohong akhirnya sama kita, nggak jujur sama kita maksudnya.
Nah, kemudian dampak pada murid ini marah, bersalah, rendah diri, mengasingkan diri gitu. Jadi anak itu di sekolah malah tambah murung. Kenapa? Karena dikasih hukuman sama gurunya. Udah dari rumah ada masalah keluarganya, nyampe rumah dikasih hukuman lagi sama gurunya. Nah, kayak gitu. Itu dampaknya. Kalau konsekuensi seperti apa? Nih, anak-anak kehilangan haknya waktu jeda, tapi ada penahanan. Jadi misalnya gini, anak tidak mengerjakan PR nih. Nah, pas guru itu ngajar teman yang lainnya, anak boleh ikut belajar, tapi nanti setelah temennya istirahat kamu mengerjakan PR-nya yang belum terselesaikan. Nah, kan berarti anak itu ada kehilangan hak untuk istirahat. Dia menyelesaikan. Nah, itu konsekuensi seperti itu. Kalau restitusi bagaimana? Anak itu tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Ya, caranya tadi, nanti caranya akan saya ajari berikutnya. Bagaimana kita itu memperlakukan diri kita, merestitusi anak kita, begitu. Nah, kemudian tadi restitusi itu nanti dampaknya adalah menang-menang. Tadi di awal kan ada respon tadi, stimulus respon. Nah, kalau restitusi ini nanti ujungnya adalah guru menang, murid juga menang, begitu. Nah, tadi kan tanya apa itu restitusi. Nah, restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi di sini guru itu menuntun murid untuk mencari solusi. Saya itu biar nggak terlambat itu harus seperti apa? Dia mencari solusinya sendiri begitu. Nah, mencari solusi untuk masalahnya dia, kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Aku sebenarnya ingin disiplin, Bu, begitu. Jadi nanti akan menyadarkan mereka gitu. Kemudian dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi mereka akan menjadi pribadi yang menghormati dirinya sendiri dan menghormati orang lain. Begitulah restitusi. Nah, ini Ibu-ibu caranya. Ketika kita menghadapi masalah anak-anak, ada 3 langkah Ibu-ibu yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang perlu kita lakukan, langkah pertama apa? Namanya menstabilkan identitas. Saya bacakan dulu apa itu tujuannya. Jadi tujuannya itu mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Nanti akan saya contohkan kasusnya. Saya merestuti Mas Raihan yang sering terlambat ke sekolah, dan alhamdulillah sejak saya restitusi hingga hari ini alhamdulillah nggak terlambat. Nah, nanti saya tunjukkan videonya ketika merestitusi. Yang kedua itu memvalidasi tindakan. Tindakan yang apa? Tindakan yang salah yang dilakukan oleh anak. Setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar pada murid, maka kita akan mendapatkan solusinya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kita di sekolah itu apa ya? Begitu. Nah, jika langkah 1 dan langkah 2 itu sukses, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Oke. Begitu. Nah, biar lebih paham bagaimana segitiga restitusi, saya contohkan dulu. Hari Senin kemarin kita pasti bertugas ya. Wajibnya sudah dilakukan teman-teman Mas Rehan. Nah, hari Senin kemarin kan kita pasti bertugas ya. Wajibnya sudah dilakukan teman-teman Mas Rehan. Nah, hari Senin kemarin kan kita pasti bertugas ya. Wajibnya sudah dilakukan teman-teman Mas Rehan, memakai pakaian asli tubuh ketika kita salah. Nah, sampai jam 7 dia masih guru itu mengamukan Mas Rehan. Padahal Mas Rehan kan juga bertugas. Ya Bu, saya bangunnya kesiangan jam 6.30 baru bangun. Oh, Mas Rehan hari Minggu diajak pergi sama ibu kak?
Padahal kewajiban dari Sabtu dan mengingatkan orang tua untuk Bapak Ibu membantuannya biar anaknya itu menjaga kesehatan, banyak minum, tetap menjaga kesehatan tubuh biar hari Senin itu tetap fit dan bertugas dengan baik. Kemarin hari biasa kita iskan. Oh begitu. Oh gitu. Senang ya dari kehidupan ya. Di sana ngapain aja? Ada main, lomba dukung, Oh ada lainnya. Berarti capek ya saya kegiatan kehidupan ya. Nah oke. Nah Mas Ryan sedih nggak? Kamu nggak jadi bertugas tuh, padahal sudah menyiapkan pakaiannya, sudah berlatih beberapa kali, kita siang-siang panas-panas berlatih di lapangan kan? Sekarang Bu Guru nanya, kan kemarin Bu Guru jadi harus mencari petugas mendadak kan, gitu. Teman yang menggantikan juga mendadak petugasnya, padahal nggak registrasi. Kira-kira Mas Ryan mau melakukan ini? Saya ingin mengucapkan terima kasih sama Binan yang telah memberhentikan saya sebagai petugas upacara bersama Dirjen Upacara Bendera Satu. Ya, oke. Selain tadi ya, Bu Guru senang alhamdulillah tidak mendengar Mas Ryan mau meminta maaf kepada meminta maaf sama terima kasih tadi ya kepada Mbak Iman. Nah, sekarang nih biar Mas Ryan itu nggak sampai sekolah, kira-kira Mas Ryan itu tahu nggak sih di sekolah kita itu ada keyakinan apa? Kita merasa sekian itu bendera berdoa dan berdoa lalu memberi pelajaran. Berarti kita sepakat ya kalau di sekolah kita itu masih kondisi ya Nek ya. Ya, kira-kira Mas Ryan ingin melakukan apa ya biar besok itu nggak tidak lagi di sekolah. Saya ingin menyalakan alarm dan menulis buku tentang menyerang yang membangunkan saya setiap pagi. Berarti kalau bangun itu terbiasa dibangun gitu ya. Berarti nanti kewajiban membangunnya Mas Ryan menyalakan alarm dan mengingatkan ibu untuk membangunkan Mas Ryan di awal gitu yang dibangun. Oke, berarti mulai besok ibu melakukan itu dan Mas Ryan berusaha untuk menyalakan alarm gitu. Semoga Mas Ryan bisa lebih disiplin lagi ya dan dengan langkah-langkah tadi. Oke, terima kasih Nak. Ya. Oke, itu Ibu-ibu. Jadi ketika saya merestitusi Mas Raihan, jadi memfasilitasi tindakan menstabilkan dulu gitu ya, menstabilkan identitas. Jadi Mas Raihan terlambat karena capek ya dan sebagainya. Nah, kemudian kita menyampaikan bahwa manusia itu memang tidak sempurna, ada pernah melakukan kesalahan. Itu namanya langkah ketika kita menstabilkan identitas. Nah, kemudian tadi ketika ketika memvalidasi yang salah itu anak-anak sadar bahwa oh ya saya salah Bu karena datang itu sudah 7:30 begitu. Jadi tadi menceritakan dengan jujur begitu. Nah, kalau restitusi biasanya anak-anak itu nggak tertekan, dia akan jujur menyampaikan apa alasannya kenapa dia itu tidak melakukan aturan sekolah atau melanggar sekolah begitu. Kita lanjutkan Ibu-ibu nggih. Tadi sampai segitiga restitusi. Nah, ini berikutnya Ibu-ibu. Kita sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol dalam menangani masalah siswa. Yang pertama ada penghukum. Tadi kita sudah membahas tentang hukuman ya. Kemudian yang kedua pelaku merasa bersalah. Yang ketiga teman, kemudian yang keempat pemantau, dan yang ketiga manajer. Nah, ini Ibu-ibu nanti mengevaluasi diri sendiri sudah pada tahapan manakah diri saya begitu. Yang pertama penghukum. Seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasanya guru akan menyampaikan kalimat begini, patuhi aturan saya dong, patuhi aturan sekolah dong gitu.
kamu saja selalu salah, kamu yang selalu salah. Nah, itu kalimat verbal yang disampaikan oleh penghukum gitu. Tapi saya melihat insya Allah Bapak Ibu guru di sekolah tidak ada yang seperti ini. Nah, kalau penghukum itu biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya melotot begitu ya. Nah, ini hasilnya bagaimana Ibu-ibu kalau posisi penghukum? Kemungkinan murid akan marah dan mendendam dan dia bersifat agresif begitu. Kemudian dia biasanya akan mencoret-coret bukunya, dia murung, dia merasa malu ke teman-temannya begitu. Itu ciri-ciri kalau anak-anak itu sudah diperlakukan oleh penghukum begitu. Nah, kemudian yang kedua Ibu-ibu, pelaku merasa bersalah. Ini kayaknya kita kadang sering melakukan ini tanpa sadar. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Gurunya itu suaranya lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang dikeluarkannya lembut seperti ini. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Kok hari ini terlambat, Tona? Kamu tahu nggak? Jam masuknya itu sekarang jam berapa? Kok kamu masih terlambat? Kamu nggak sayang sama orang tuamu kalau dipanggil bu guru ke sekolah? Nah, kayak gitu. Itu kan suasananya hening. Kayaknya sih gurunya itu lembut bicaranya, tapi itu sebenarnya menyakitkan gitu ya. Dan anak-anak itu jadi merasa, aduh aku tuh salah ya, aku tuh. Nah, kayak gitu. Itu namanya pembuat merasa bersalah. Hasilnya seperti apa? Murid akan merasa bersalah. Bersalahnya itu apa? Telah mengecewakan ibu bapak gurunya, muridnya akan merasa gagal gitu. Nah, kita pernah nggak melakukan seperti itu? Nah, itu posisi kontrol guru ketika menghadapi masalah anak. Sekarang yang ketiga itu sebagai teman. Itu ya, sebagai teman itu biasanya guru itu mendekati ke siswa, bahasanya seperti bahasa kepada teman. Ayo bantulah ibu, kamu itu disiplin lagi, nanti ibu ditegur kepala sekolah gitu. Nah, jadi dengan bahasa seperti antara kita sama teman kita gitu. Padahal kita sedang menghadapi murid kita. Ayo ingat, diingat lagi kemarin aturannya seperti apa. Nah, gitu. Itu ketika kita memposisikan kita seperti teman gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang sebagai posisi teman ini itu ciri-cirinya adalah nada suaranya itu ramah, akrab gitu ya, akrab, bercanda gitu. Sudah tahu muridnya melakukan kesalahan tapi kita akrab-akrabin gitu. Nah, ini Ibu-ibu, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu guru teman saya. Gitu kan, besok lagi gurunya posisinya yang berbeda. Nah, itu anak akan mengatakan seperti itu. Kemudian murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu, guru yang berlaku sebagai teman tadi, tapi tidak memperlakukan kepada guru yang lain. Nah, sekarang sebagai pemantau itu guru mengawasi aturan kita jam berapa sih masuknya. Nah, jadi guru ini menggunakan data. Kemarin kamu sudah ada huruf T-nya terlambatnya, hari ini terlambat lagi. Kemarin terlambat 10 menit, hari ini terlambat 15 menit. Nah, itu pemantau. Pemantau itu menggunakan data gitu. Nah, hasilnya seperti apa? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan sesuatu emosi yang berlebihan, tapi menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah gitu. Jadi anaknya nanti akan mengevaluasi diri sendiri. Nah, terakhir Ibu-ibu, terakhir ini harapannya semua guru itu pada posisi manajer. Nah, posisi manajer itu seperti apa? Ini posisi yang terakhir Ibu-ibu, itu ketika guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid dengan menggunakan segitiga restitusi tadi, memvalidasi menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan.
gitu. Nah, harapannya semua guru ini minimal gitu ya, minimal itu berusaha untuk menuju pada posisi manajer gitu. Nah, itulah budaya positif yang akan kita bangun begitu. Jadi menyadarkan anak-anak gitu ya, kesadaran keyakinannya itu dengan budaya positif ini. Setiap kali ada kesalahan, kita memperbaikinya dengan restitusi, segitiga restitusi. Nah, hikmahnya adalah ibu-ibu yang saya rasakan ya, awalnya saya menggunakan teori stimulus respon ketika menyelesaikan masalah anak gitu ya. Tapi ternyata menurut saya itu kurang efektif untuk mengubah karakter murid. Kenapa? Ini hanya jangka pendek saja gitu ya. Karena yang dibangun itu kalau kita memberikan hukuman sama penghargaan itu hasilnya akan motivasi ekstrinsik saja. Sedangkan yang kita bangun adalah motivasi intrinsik pada siswa. Jadi siswa akan menjadi pribadi yang mandiri gitu ya, kemudian bertanggung jawab terhadap dirinya dan lingkungannya. Nah, kembali lagi ibu-ibu, setiap anak ketika melakukan sesuatu pasti memiliki alasan dasar. Nah, menurut teori yang kami dapatkan bahwa ada 5 alasan dasar murid ketika bertindak. Yang pertama survival atau bertahan hidup. Misalnya anak di kelas itu malas atau kelihatan lemes banget ngikuti pelajaran. Oh, bisa jadi dia belum sarapan, ya enggak? Iya. Nah, belum sarapan itu berarti dia butuh kebutuhan yang pertama harus terpenuhi. Gurunya harus tanggap, oh ini anak lemes, nah kamu belum sarapan ya. Nah, kalau guru yang manajer begitu akan mengerti kebutuhan dasar anak. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan diterima. Kita melihat Mas Akil, kita melihat Mas Evan dan sebagainya. Oh gitu ya, anak ini seperti ini mungkin lagi butuh kasih sayang dari kita, butuh diterima oleh teman-temannya. Yang ketiga, butuh kesenangan. Yang keempat, butuh kebebasan atau membuat pilihan. Kemudian penguasaan atau power. Itu ibu-ibu. Jadi kita sebagai guru juga harus memahami 5 kebutuhan dasar itu. Kita pun kan ketika melakukan sesuatu seperti itu, ada kebutuhan yang mendorong kita untuk bertindak. Nah, untuk membangun budaya positif di sekolah itu juga perlu ada keyakinan kelas ibu-ibu semuanya. Nah, yang kita bahas terakhir ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu mirip dengan aturan kelas. Jadi saya kalau ngajar minimal seminggu 2 kali itu membuat keyakinan kelas gitu. Ada peraturan kelas yang ditempel tapi ada keyakinan kelas. Jadi sebelum pembukaan pelajaran anak-anak kita mensepakati keyakinan kelas kita. Nah, keyakinan kelas ini gitu ya, mirip dengan peraturan kelas atau kesepakatan kelas atau tata tertib kelas. Dengan adanya keyakinan, maka siswa akan berusaha bertanggung jawab karena masing-masing siswa meyakini nilai keyakinan tersebut. Nilai keyakinan sudah kita bahas di awal tadi ya. Nah, berikutnya pentingnya keyakinan kelas itu apa ibu-ibu? Yang pertama, memiliki keyakinan kelas di kelas atau di sekolah itu sebagai fondasi atau arah tujuan dari sebuah kelas gitu. Oh, anak itu disiplin, anak itu nanti akan menjadi anak mulia, itu karena ada keyakinan kelas gitu. Kemudian yang kedua, adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif. Dan yang ketiga, proses membuat keyakinan kelas itu dari peraturan-peraturan, kemudian dibuat keyakinan kelas. Nanti kita buat kolom gitu ya kalau di kelas. Nah, seperti ini. Ini keyakinan kelas seperti ini. Awalnya dari peraturan kelas. Yang pertama, tidak berlarian di kelas. Biasanya anak-anak menggunakan kata tidak, ya enggak? Nah, sama berarti ya di sebuah kelas seperti itu ya. Nah, anak-anak, Bu, tidak berlarian di kelas. Kita giring ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas ibu-ibu itu kalimatnya positif. Ya, kalimatnya positif. Jadi berjalan di kelas. Nah, nilai kebajikannya apa nak? Ketertiban, keselamatan, seperti yang awal tadi kita bahas. Begitu. Kenapa tidak berlarian di koridor gitu? Ya keselamatan. Sama-sama kita selamat, teman yang lain, guru yang lain yang berhadapan, berlawanan juga selamat. Nah, itu namanya nilai kebajikan.
Kemudian tidak meminjam barang itu ya. Ada kata tidak biasanya diusulkan anak. Nah, di sini kita meluruskan keyakinan kelasnya adalah meminjam barang tempat, teman gitu ya. Menyampaikan izin terlebih dahulu. Begitu itu namanya keyakinan. Nah, nilai kebajikannya apa? Itu saling menghormati. Jadi keyakinan itu dihubungkan dengan nilai kebajikan yang kita tanamkan. Dengan anak-anak itu memahami nilai keyakinan kelas, maka dia akan menjadi pribadi yang memiliki budaya positif. Begitu. Sampai sini pahami nggih, Bu? Nah, yuk sekarang kita menentukan nilai kebajikannya. Yo, monggo nilai kebajikannya. Yang pertama, mengembalikan barang pada tempatnya. Apa Bu nilai kebajikannya? Tanggung jawab. Bagus. Berikutnya, dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain. Oke. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, betul. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan menyayangi orang lain, oke. Apalagi menghormati orang lain, apalagi empati, oke. Berikutnya, dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikannya apa? Kesehatan, keselamatan, ya kan? Karena narkoba kan dampaknya banyak ya. Lanjut, bergantian atau menunggu giliran. Disiplin iya, kemudian menghormati orang lain juga iya, empati sama orang lain juga iya. Lanjut, dilarang merokok. Kesehatan. Berikutnya, gunakan masker. Kesehatan. Oke, berarti ibu paham. Nanti untuk membangun budaya di kelas, membuat keyakinan di kelas, paham langkahnya. Nah, untuk lebih memahami, ini slide saya yang terakhir, langkah membuat keyakinan kelas. Tadi ya, sepakat kita bahwa akan membangun budaya positif sekolah dalam rangka kita mencapai visi sekolah kita, membangun generasi yang berakhlak mulia. Nah, langkah membuat keyakinan kelas seperti ini, ibu-ibu, kita mengajak murid-murid kita diskusi bareng. Gitu ya, diskusi bareng, mempersilahkan murid-murid di sekolah atau di kelas untuk mencurahkan pendapatnya. Bu, saya usulan aturannya seperti ini, gitu. Jadi itu kalimatnya yang keluar dari lisan dan hati anak sendiri, bukan kita yang menyusunnya. Sepakat ibu-ibu? Begitu. Kemudian kita mencatat, memasukkan ada pada murid di papan tulis, ditulis. Kalau saya biasanya di kelas menggunakan LCD, jadi langsung menyiapkan kertas kosong. Anak-anak kita sebelum belajar kita membuat keyakinan kelas, begitu. Jadi pakai LCD. Biasanya 3 menit sudah selesai. Anak-anak udah langsung menyampaikan, Bu, menurut saya keyakinan kelas begini-begini gitu. Nah, kemudian yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat yang negatif menjadi positif, seperti contoh saya tadi ya. Nah, contohnya itu, jangan berlari di kelas atau di koridor, menggunakan kalimat positifnya, berjalan di kelas atau di koridor. Berikutnya, tinjau kembali curah pendapat anak-anak tadi gitu ya. Kemudian pernyataan yang masih negatif kita luruskan dulu, kita buatkan dalam bentuk yang positif dulu. Kemudian ditinjau ulang kembali kalau dari awal sampai akhir, biar anak-anak itu memahami, masuk ke dalam hati. Oh, keyakinan. Demikian ibu-ibu yang saya sampaikan, diseminasi pemahaman modul 1.4. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk kebaikan sekolah. Semoga kita kedepannya menjadi guru yang lebih baik dan melaksanakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah siswa. Semoga ini juga menjadi bagian dari kita untuk memperbaiki diri dan memperbaiki kondisi di sekolah kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Bu Dining, saya ingin menyampaikan tentang refleksi yang tadi teman saya sampaikan tentang budaya positif, yaitu Bu Aziza. Masya Allah, Bu Aziza sudah menyampaikan tentang budaya positif. Itu sangat bagus untuk guru-guru sekolah kita, terutama di sekolah SDT Salman Al Farisi. Apalagi saya tertarik dengan pembahasan tentang restitusi ya.
ya Bu Aziza ya. Pada tahapan itu kita sebagai guru tidak hanya menghukum atau memberikan penghargaan kepada anak, tapi kita juga mencari tahu, mendekatkan diri dulu kepada anak, mencari tahu apa penyebab anak tersebut melakukan suatu kesalahan tersebut. Semoga sekolah kita menjadi budaya positif bagi guru-guru dan anak-anak juga bisa melakukan budaya positif. Itu saja dari saya, Bu Nining. Semangat Bu Aziza, semoga Bu Aziza sukses menjadi guru penggerak. Luar biasa sekali buat Bu Azizah, barokallah. Hari ini pagi-pagi Bu Guru sudah dapat vitamin pagi, vitamin ilmu yang luar biasa. Bagi saya pribadi yang terkesan sekali adalah tentang restitusi. Ya apa ya, itu adalah penyelesaian yang sangat luar biasa bagi saya. Mungkin kita sudah menerapkan kepada anak-anak tentang konsekuensi, dan kadang-kadang kita juga ada sedikit hukuman walaupun apa ya, kadarnya masih sangat rendah sekali. Tapi untuk restitusi kali ini adalah pencerahan yang terbaru buat saya sendiri. Semoga kedepannya sekolah kita akan lebih ramah kepada anak, kemudian penyelesaian kepada anak membuat kemenangan untuk kita semua seperti yang disampaikan oleh Bu Azizah tadi pagi. Barangkali Bu Azizah semangat dan sukses selalu, menularkan semangat kepada guru-guru yang lain yang belum menjadi guru penggerak di SDIT Salman Al Farisi. Baik, terima kasih Bu Azizah atas waktu refleksi yang diberikan kepada saya. Saya looking, mungkin Bu Azizah udah tahu ya rekannya Bu Azizah. Jadi Masya Allah tadi penjelasan dari Bu Azizah benar-benar seperti membuka wawasan baru bagi kami. Selama ini kami itu menganggap bahwa kadang-kadang hukuman itu positif. Artinya contoh ya Bu Azizah, misalkan anak-anak telat sholat karena mereka berlama-lama di kamar mandi atau kadang main dulu sebelum sholat, sehingga ketika sholat terlambat. Nah itu kita memberi ikopnya membaca Al-Quran. Dua-duanya kan membaca Al-Quran kan baik ya Bu Azizah. Ternyata itu tidak relevan ya bagi anak, karena itu hukuman yang tidak ada hubungannya dengan yang anak lakukan. Nah, cuman Bu Azizah kita tuh memang benar-benar harus belajar lagi lebih banyak. Mungkin nanti banyak diskusi dengan Bu Azizah dan juga dengan teman-teman gimana menemukan formula yang baik bagi anak-anak, yang kita tuh bisa memposisikan diri sebagai seorang manajer bagi anak, dimana hal itu harapannya bisa menumbuhkan kesadaran pada diri anak, sehingga sikap-sikap baiknya itu bisa berlanjut sampai besok-besok, karena anak-anak memang sudah menyadarinya. Mungkin itu Bu Azizah, kapan-kapan kita kayaknya perlu diskusi lagi deh dengan teman-teman, mungkin pas rapat, demi anak-anak kita supaya menjadi generasi yang lebih baik dan mulia. Itu Bu Azizah, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Baik. Sebelum kita memasuki pelajaran, seperti biasa kita akan membahas tentang keyakinan kelas terlebih dahulu. Nah, sebelum ke keyakinan kelas, Bu Guru ingin tahu kalian itu sesemangat apa pagi ini. Kita biasa memulai dengan ice breaking. 1 jari kanan, 1, 2, 3. 1 jari kanan, 1 jari kiri, ku gabung menjadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6,
biasa kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Ini anak-anak. Jadi keyakinan kelas itu adalah mirip dengan peraturan kelas. Anak-anak tahu peraturan kelas ya? Kita sudah memiliki peraturan kelas, sudah memiliki kesepakatan kelas segi tata hal atau tata tertib kelas. Nah, tujuannya apa? Dengan adanya keyakinan kelas, maka siswa akan berusaha bertanggung jawab karena masing-masing memiliki nilai keyakinan tersebut. Nah, keyakinan kelas itu berbentuk kalimat yang Nah, berikutnya anak-anak. Apa itu pentingnya keyakinan kelas? Ada yang bisa membacakan nomor 1, Mbak Putri. Yang keras suaranya. Pentingnya yang akan Iya, jadi kalau ada permasalahan kelas, kita kembalikan lagi pada apa itu keyakinan kelas. Jadi biar kelas itu tertib. Nah, yang kedua anak-anak, apa itu pentingnya keyakinan kelas? Adanya keyakinan kelas itu penting untuk terbentuknya budaya positif. Budaya positif itu adalah cara untuk membuat kita itu lebih disiplin, lebih kita menghormati orang lain dan sebagainya. Yang ketiga, bagaimana proses membuat keyakinan kelas dari peraturan-peraturan kelas beralih ke keyakinan kelas. Bu guru akan memberikan contoh. Nah, ini contoh peraturan kelas. Di sebelah kiri, tidak berlarian di kelas, masih kalimat negatif. Kalau keyakinan kelas, berjalan di kelas. Nah, keyakinan kelas ini akan dihubungkan dengan nilai kebajikan anak-anak. Mengapa perlu berjalan di kelas? Itu ada hubungannya dengan ketertiban dan keselamatan. Kalau berlari di kelas, jatuh kena meja, selamat nggak? Enggak. Makanya perlu berjalan di kelas. Nah, keyakinan kita adalah selamat dengan berjalan itu. Sudah paham anak-anak? Sudah. Yang kedua contoh, tidak meminjam barang tanpa izin. Ini peraturan masih kalimat negatif. Kalimat positifnya adalah dibaca meminjam, menyampaikan. Nah, nilai kebajikannya apa nak? Saling menghormati. Dengan dua contoh sudah paham? Sudah. Kalau sudah, kita buat yuk keyakinan kelas kita hari ini. Ada yang mau usul? Iya Mbak Adeva? Berbicara bergantian. Setuju teman-teman? Guru tulis ya nak? Oke, guru tulis. Kita tulis di sini. Nah, nomor 1 apa? Berbicara bergantian. Ya, oke. Yang kedua ada usul. Oke, nomor 2 Mas Emir. Ya, silakan Mas Emir. Apa nak? Duduk di tempat masing-masing. Mantap. Keyakinan kelas duduk di tempatnya masing-masing. Siapa yang setuju? Semuanya setuju. Oke. Berikutnya nomor 3, ya Mas Rehan. Tenang. Keyakinan kelas kita adalah kita mau pembelajaran kita itu tenang. Jadi nggak berisik, nggak kesana kemari, duduk di tempat duduk masing-masing. Tenang. Dari Mas Rehan. Setuju tidak teman-teman? Setuju. Oke. Bu guru tulis ya. Bu guru tulis ya. Nah, oke. Yang keempat, ada usul lagi? Ada usul lagi? Nggak ada? Oh, Mas Emir. Monggo Mas Emir. Fokus menulis. Fokus menulis. Mungkin karena kemarin ada teman yang bermain dan sebagainya. Oke, kita mau fokus menulis.
lagi? Monggo, anak-anak ada usulan? Ya, banyak sekali usulan. Mas Faiz, duduk di tempat masing-masing sudah tadi ya. Di nomor berapa tadi? Duduk di tempat masing-masing, Mbak Deva. Mendengarkan guru-guru yang sedang menyampaikan pelajaran, kata Mbak Deva. Setuju anak-anak? Setuju. Tadi Mbak Tia angkat tangan, ada apa Mbak Tia? Buang sampah pada tempatnya, setuju? Setuju. Mas Bagus? Gak jadi. Mas Julfan? Meminjam barang teman harus izin. Sepakat anak-anak? Oke, kita ulangi usulan dari teman-teman. Yang pertama adalah berbicara, pengertian. Yang kedua, duduk di tempat masing-masing. Yang ketiga, tenang. Yang keempat, fokus menulis. Yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, yang keenam, berjalan di kelas. Jadi ada ya, meminjam barang temannya harus izin terlebih dahulu. Oke, semoga dengan keyakinan ini memberikan anak-anak semuanya yakin, dengan keyakinan kelas itu nanti membuat kelas kita memiliki budaya positif. Semangat ya anak-anak. Oke, selamat mengikuti pelajaran berikutnya. Kita cukupkan untuk keyakinan kelas hari ini, menyusun kelas kita hari ini. Kita tutup dengan bacaan doa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah. Saya siswa kelas 4. Guru saya bernama Bu Azizah. Saya senang sekali seminggu 2 kali saya membuat keyakinan kelas sehingga kelas menjadi tenang, nyaman, dan teman-teman bertanggung jawab dengan diri dan lingkungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alhamir. Kalau di kelas miliknya Bu Azizah, setiap kita membuat kesepakatan kelas, jadi kelas nyaman, tertib, dan teman-teman juga bertanggung jawab. Demikian dari Alhamir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.